Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولياءك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Allah menguji kita dengan dua hal yang berlawanan, yaitu dengan akal dan nafsu, atau dengan kecerdasan dan kebodohan. Jadi tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk bisa menentukan posisi secara benar di antara keduanya, yaitu bagaimana akal kita itu depan dan nafsu kita berada di belakang, atau Nabi Isa kita di depan, keledainya itu di belakang. Jadi jangan sampai terbalik. Terbaliknya posisi ini akan menjadikan kita manusia itu nista. Jangan sampai kebalik. Ketika Nabi kita bersabda akhiruhunna, letakkan di belakang itu perempuan, maksudnya nafsumu itu harus menjadi makmum bagi akalmu. Jadi karena itu penting bagi kita untuk senantiasa ngecek posisi di antara keduanya itu. Sudah benar akal di depan, sudah benar Nabi Isa di depan, sudah benar nafsu itu di belakang, apa sudah benar kebodohan itu di belakang, dan lain seterusnya. Jadi harus senantiasa kita cek. Sebab apa? Di dunia ini tidak ada kemapanan. Artinya apa? Sangat dimungkinkan orang yang semula akalnya di depan, nafsunya belakang, sangat memungkinkan untuk kemudian berpindah tempat. Jadi apa artinya? Bisa jadi kemudian berubah, akal itu di belakang dan nafsu di depan, atau kecerdasan itu di belakang, kebodohan itu di depan. Jadi karena itu kita harus berhati-hati dan mengawasi terus posisi di antara akal dan nafsu, di antara kecerdasan dan kebodohan itu. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Fakaifa, maka bagaimana anta engkau ya Isa, wahai Nabi Isa, wa ya sahiba nafasi Isa, dan engkau yang memiliki nafasnya Nabi Isa, minat ta'abi, dari adanya rasa capek, adanya rasa lelah. Jadi walaupun Nabi Isa itu seorang nabi,
itu tidak lantas selamat dari adanya rongrongan kepada diri beliau. Engkau wahai Nabi Isa, engkau wahai orang yang sudah mengikuti jejak-jejak Nabi Isa, apakah engkau senantiasa mulus dalam perjalananmu kepada Tuhan, atau engkau juga dihadang oleh berbagai macam rintangan? Ternyata apa? Ternyata juga dihadang oleh berbagai macam rintangan. Kenapa? Jelas. Famaka nafid dunya, maka tidak ada fid dunya di dunia kanzun apa gudang kekayaan bila hayatin. Jadi di dunia ini tidak ada gudang kekayaan yang tanpa ular. Artinya tidak ada kesuksesan yang tanpa rintangan. Enggak ada. Dunia ini bukan tempatnya memetik. Kalaupun memetik tidak seberapa. Dunia ini tempatnya menanam. Sementara memetiknya secara utuh itu di akhirat. Nah, kalau di akhirat sudah tidak ada rintangan. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka rintangan itu sangat dimungkinkan untuk mengalahkan kita manusia ini. Rintangan yang kasar banyak, rintangan yang halus banyak. Kalau yang kasar yang jelas menghadang. Tapi kalau yang halus itu ya, yang disuarakan oleh nafsu kelas tinggi, itu seolah-olah memberikan kepada kita itu privilege, kesenangan, kenikmatan, tapi sesungguhnya akan menjadikan kita tersungkur. Karena itu, kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan kelebihan kepada kita macam-macam. Misalnya, hati-hati. Bisa jadi nanti ketika kita dihormati banyak orang, justru bisa ambruk di situ, enggak kesenangan. Ketika kita sudah katakanlah secara lahir itu sukses, jangan lantas kehilangan waspada, bisa ambruk di situ. Nempuh tirakat, menempuh malam demi malam, zikiran, renungan semacamnya. Kemudian Allah memberikan jiwa yang cemerlang. Lalu kemudian Allah mendatangkan banyak tamu. Tamu itu banyak bawa macam-macam dan lain semacamnya. Jangan kemudian merasa itu sebagai sebuah kenikmatan dan tidak ada rintangan lagi. Jangan. Boleh jadi nanti kita di situ ambruk. Hati-hati dengan popularitas, hati-hati dengan disanjung banyak orang, hati-hati dengan banyaknya tamu yang datang. Hati-hati tetepan. Kenapa? Di dunia ini tidak ada kekayaan yang nama ular. Jadi hati-hati. Terus hati-hati. Karena dunia ini merupakan tempat berbagai macam rintangan dan ujian. Coba begini. Wa kaifa anta ya Isa, wa kaifa anta, dan bagaimana engkau ya Isa, wahai Nabi Isa, min ru'yatil Yahudi, memandang orang Yahudi itu gimana? Artinya apa? Bukankah mereka itu menjadi rintangan bagi Nabi Isa? Nabi Isa itu begini ya. Pertama-tama Nabi Isa itu diikuti oleh orang Yahudi, diikuti. Tapi kan kemudian sebagai Nabi sekaligus Rasul, itu membawa syariat yang tidak persis sama dengan Nabi Musa. Jadi ketika diikuti itu ketika Nabi Isa sepenuhnya mengikuti Tauratnya Nabi Musa. Ketika Allah Ta'ala memberikan syariat tersendiri dan ada yang mesti digantikan dari syariatnya Nabi Musa, ngamuk orang Yahudi itu. Ngamuk. Siapa yang mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu menginginkan bahwa Nabi Isa itu harus merupakan Nabi Musa yang baru. Nah, kalau begitu, apa artinya diutus Nabi Isa kalau harus sama dengan Nabi Musa? Kan begitu. Oh, Nabi Isa itu diutus untuk apa? Untuk mengajarkan dua papan dari kitab Taurat yang di saat Nabi Musa diutus tidak disampaikan. Jadi ada 10 loh, ada 10 papan kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa cuma 8, yang 2 itu tidak diajarkan. Nah, dalam rangka mengajarkan yang 2 itu diutus Nabi Isa. Diutus Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa membawa syariat, misalnya ya, sholat maghrib itu awalnya yang mengerjakan Nabi Isa. Nabi Musa itu belum. Itu belum. Nah, karena tidak sama,
Maka kemudian Nabi Isa itu dianggap sebagai ancaman dan dikejar-kejar oleh orang-orang yang tak paham bahasa cinta dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka di sini disebutkan, engkau wahai Nabi Isa, bagaimana pandangan tentang orang Yahudi? Bukankah mereka itu juga merupakan rintangan bagimu? Jadi sekelasnya Nabi Isa, ulul azmi, lahir dari ibu tanpa bapak sebagai kemahan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lantas hanya berpangku tangan, tidak lantas kemudian menikmati hasil, tidak, mesti berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Beliau dikejar orang Yahudi untuk dibunuh, masuk dalam sebuah rumah yang hanya memiliki satu pintu. Dan karena Nabi Isa sudah tidak bisa menggunakan akalnya lagi, maka Allah kemudian menyaksikan Nabi Isa itu tidak memiliki solusi apapun, diangkatlah beliau kemudian ke langit. Barrafa'ahullahu ilaih, diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa, wa kaifa anta, bagaimana engkau ya Yusuf, wahai Nabi Yusuf, minal makir wal hasud, berhadapan dengan orang yang penuh tipu daya dan penuh dengan hasud, kedengkian. Loh, Nabi Yusuf itu juga sama. Nabi Yusuf itu tidak mulus, bahkan dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Nah, coba ya, kalau orang-orang top dari kalangan para nabi berhadapan dengan rintangan sedemikian rupa, apalagi kita coba. Apalagi kita yang kekuatan rohani saja tidak seberapa. Itu harus lebih hati-hati. Jangan sampai ibaratnya ya, kalau kita itu membangun rumah, temboknya masih rendah, jangan-jangan nanti sebentar lagi roboh, belum mencapai tinggi sudah roboh. Hati-hati. Kalau suatu saat tembok rohani kita tinggi, akan menjelma sebagai rumah, akan lebih hati-hati seharusnya. Sebab kalau sampai dirobohkan oleh rintangan, itu berarti apa? Kita berhadapan dengan kegetiran yang sangat menyakitkan. Jadi hati-hati. Hati-hati jangan sampai umur meluncur tanpa nilai. Hati-hati jangan sampai apa yang kita bangun roboh berhadapan dengan rintangan-rintangan itu. Para nabi sudah jelas menjadi contoh konkret bagi kita. Mereka berhadapan dengan rintangan-rintangan besar. Jadi artinya kalau satu saat misalnya akal kita menang kepada nafsu, jangan katakan aman. Dan katakan aman. Bisa-bisa seketika nafsu itu bangkit berjingkrak. Hati-hati. Nafsumu itu ularmu, kata Maulana Rumi. Dan ular yang kau kira mati itu tidak mati, itu cuman pingsan. Ketika kau kasih bau dari makanan ular itu, dia akan bangkit. Dan ketika kau kasih makan terus, dia akan berubah menjadi naga. Jadi tugas kita itu melemahkan adanya rintangan tadi. Karena itu lemahkanlah, tundukkanlah nafsumu agar menjadi tungganganmu. Walaupun sudah tunduk, tetap kamu harus hati-hati. Sebab watak asli dari nafsu itu adalah menjerumuskan orang. Wa inistahlatil mar'a fala tusimu. Jadi tugasmu adalah menggembalakan nafsu. Tapi kalau kemudian kita menyaksikan di situ ya, nafsu sebagai binatang gembalaan itu kok menikmati, sepertinya tidak berhadapan dengan sebuah kendali kekuasaan. Menikmati, jangan ditinggalkan. Boleh jadi menikmati yang seolah-olah kebaikan itu ternyata keburukan. Boleh jadi seperti itu. Jadi jangan dibiarkan, tetap dalam pengawasan kita. Bagaimana engkau wahai Nabi Yusuf menyaksikan dan merasakan para penipu dan para pendengki dari saudaramu sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya kan antara nafsu dengan akal kita itu kan bersaudara, sama-sama berada dalam diri kita. Jadi bersaudara itu bukan jaminan bahwa kita aman. Bukankah nafsu milik kita, akal juga milik kita, tapi bukankah nafsu juga akan menjerumuskan kita? Nah, itu loh. Bukan jaminan. Karena itu hati-hati. Terus dalam kondisi pengawasan. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Sebab kalau dikasih kendor sedikit akan bangkit nanti kekuatan yang tersimpan itu. Makanya ketika di dalam suluk menempuh jalan rohani,
dikasih amalan yang ketat, ini jam segini, ini habis. Kalau nggak begitu, wow, nggak bisa, nggak begitu tuh. Misalnya, silahkan kalian berzikir sambil ngerokok, habis nggak jadi apa-apa, nggak jadi. Wong di setel yang ketat saja, maunya mau lepas kok, malah mau dikasih kendor begitu. Silahkan, yang penting ingat kepada Allah tuh. Pus, dikira ingat kepada Allah, ternyata dipermainkan nafsunya sendiri. Loh, jadi terima amalan-amalan yang ketat itu untuk apa? Untuk bisa betul-betul menjinakkan nafsu, untuk memenangkan akal dan ruh. Ya. Jadi jangan dikasih kendor, hati-hati. Kalau kita kok maunya merasa sebagai senior, aku rapopo ya. Oh, hati-hati, di situ awal mula kekalahan. Awal mula kekalahan. Wa anta, adapun kau, laila naharin, pada siang dan malam, hakirun, ialah sewenang-wenang, ala haula'il qaum al-adniya, atas mereka yang rendah itu, momedon, melingkupi, fi umrihim, dalam umur mereka, ka'annaka lailu wan nahar, seakan-akan engkau itu adalah siang dan malam, malam dan siang. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan penilaian yang sewenang-wenang. Misalnya, sana itu belum mengerti apa itu. Jadi ya, hati-hati. Hanya karena kita belajar hakikat, kemudian muncul dalam diri kita kebanggaan dan penilaian kepada mereka. Mereka belum, ini belum. Itu loh. Hati-hati. Itu sudah merupakan awal mula dari kekalahan. Itu sudah berarti apa? Kita diinjak-injak oleh nafsu kita dengan adanya mengunggulkan diri dan merendahkan mereka. Hati-hati, begitu-begitu. Kok seolah-olah kita menjadi wasit bagi mereka. Seolah-olah kita itu menjadi pemberi nilai kepada mereka. Ini begini, kekurangannya ini. Itu memang begitu, tapi ini kekurangannya. Wow. Nah, ketika seperti itu, ketahuilah kita sesungguhnya sedang apa? Sedang dikeprok, sedang dikuasai, dikalahkan oleh nafsu kita sendiri. Seolah-olah apa? Seolah-olah kita itu menjadi pengawas mereka. Jadi seakan-akan sepanjang umur mereka itu kita senantiasa menatap terus, menyaksikan terus, dan menilai mereka terus, begitu. Itu berarti apa? Perasaan bahwa diri kita superior di hadapan orang-orang lain itu merupakan menangnya nafsu terhadap diri kita. Na'udzubillah. Jadi, tetap gunakan sabda Nabi kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Beruntung orang yang sibuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri dibandingkan sibuk mengoreksi kekurangan orang lain. Jadi, lebih ke sini. Kurangku apa. Jangan ngeyel. Enggak ini enggak ini gimana, itu loh. Jadi gitu. Biar apa? Biar nafsu tidak berjingkrak-jingkrak. Ketika kita berada dalam gemblengan, ikuti langsung. Syukur-syukur dengan penuh kenikmatan. Ikuti. Jadi watak-watak, enggak. Jangan watak-watak begitu dipakai. Itu ketika terus dipakai menunjukkan apa? Nafsu bertahta. Nafsu bertahta. Nggak usah dipakai. Ikuti saja. Yang penting bukan merupakan perintah kepada kemaksiatan. Ikuti. Ya. Itu jiwa yang patuh di dalam suluk adalah jiwa yang berproses untuk meneguhkan dirinya agar senantiasa akal di depan dan nafsu di belakang. Fakaifa anta, maka bagaimana engkau min haula safrawiyin al-farighin anil fadli, terhadap mereka yang mengalami penyakit kuning, al-farighin yang kosong, minal fadli dari keutamaan. Bagaimana engkau berhadapan dengan mereka yang sama sekali dalam pandanganmu itu tidak memiliki keutamaan apapun? Orang-orang yang katakanlah senantiasa merayakan nafsu. Bagaimana berhadapan dengan mereka? Nah, berhadapan dengan mereka jangan terutama kita menampakkan kegeraman. Jangan.
Kalau kita bisa bermanfaat kepada mereka, itu jauh lebih bagus. Kita menyaksikan mereka, misalnya, menyaksikan mereka. Dan kita tidak mendapatkan manfaat apapun, keutamaan apapun dari mereka. Jangan lantas kemudian kita merasa berhak untuk bertahta di atas mereka. Sama sekali, itu jangan. Wa yufadlin. Keutamaan macam apa ya tawalladu yang lahir itu fadl minas safra dari penyakit kuning illa waj'ur ra'si kecuali peningnya kepala. Jadi, padahal kita tahu bahwa dari penyakit kuning itu muncul peningnya kepala. Artinya apa? Dari orang-orang yang kalah terhadap nafsunya itu yang muncul itu hanyalah penyakit-penyakit. Nah, hati-hati jangan sampai penyakit-penyakit itu kembali pindah kepadamu itu loh. Hati-hati. Karena apa? Karena keburukan itu gampang menular. Kalau kebaikan sulit mau menular. Kalau keburukan cepat sekali menular. Jadi misalnya kita terkagum-kagum kepada orang karena kebaikannya, kemuliaannya, belum tentu menular itu. Jadi angel untuk menular dalam perkara kebaikan. Tapi kalau perkara keburukan, sekali tertarik atau sekali kita benci, itu bisa menular. Bisa menular. Jadi lebih baik tetap fokus kepada proses diri sendiri. Faf'al, maka kerjakanlah engkau engkau maka pada suatu taf'alu yang mengerjakan kepada syamsul masrik, apa matahari timur. Jadi kerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh matahari yang terbit di timur itu. Apa itu? Menyinari. Menyinari. Menyinari itu bukan dengan memandang orang lain gelap, bukan. Menyinari itu dengan perilaku yang terpuji dan rohani yang bercahaya. Itu menyinari. Jadi lakukan apa yang sudah dilakukan oleh matahari yang terbit di timur itu. Lakukan itu. Jadi apa? Hidupnya itu memberikan kemanfaatan. Hidupnya itu memberikan cahaya. Bersamaan dengan itu tidak merasa lebih tinggi ketimbang makhluk-makhluk yang disinari itu. Oh gitu. Mungkin kan kita bisa memastikan bahwa matahari itu panas pada dirinya sendiri, enggak masalah. Enggak masalah. Misal kita tidak sepenuhnya merasakan nikmat dengan cara seperti itu, enggak masalah. Asalkan itu merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak sepenuhnya menikmati, lakukan itu. Kayak matahari dirinya sendiri panas tapi mencahayai dan menghangatkan kehidupan. Enggak masalah. Begitu-begitu. Jadi di dunia ini jangan terburu-buru untuk merasakan bahwa ini merupakan balasan dan sekarang tinggal memetik buahnya. Jangan. Kita harus terus waspada menyaksikan diri sendiri. Jangan sampai di situ ada ketergelinciran. Faman nahnu, maka siapakah kita? An-nifaq, kemunafikan. Jadi kalau kita mau jujur itu ya, kadang sok muncul begitu kemunafikan itu. Biasanya apa? Ketika orang terdesak. Jadi orang yang tidak biasa bohong, kalau terdesak bisa bohong. Bisa bohong. Sebab terdesak itu menjadikan orang itu dalam kondisi kepepet. Dan dalam kondisi kepepet, orang bisa mengerjakan apa saja. Seperti orang yang punya hutang dan terus ditagih. Karena tidak enak terus ditagih, maka bilang, hari Kamis ya. Iya, Kamis. Nanti nyampe dari Kamis, ini ternyata tadi nggak jadi. Gimana kalau besok? Terus begitu. Jadi dalam kondisi terdesak itu, orang bisa apa? Bisa melakukan kemunafikan, bisa melakukan kebohongan. Jadi siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang seringkali dalam kondisi terdesak itu muncul sifat-sifat buruk yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi muncul begitu. Akhirnya ketika yang punya utang tadi ditagih-tagih terus, kemudian ditanyakan, kenapa kok mencela-mencela besok, lusa, Kamis, kapan, tanggal sekian, bulan depan. Kenapa? Saya sendiri bingung. Jadi ketimbang terus-terus didesak seperti itu, agar sampean cepat pulang, saya bilang apa saja. Nah, itu dari kondisi terdesak itu bisa begitu.
Jadi kita itu siapa? Faman nahnu, siapa kita ini? An-nifaqamuna wal hila. Kita juga seringkali muncul sebagai apa? Sebagai adanya tipu daya. Tipu daya. Jadi biasanya dalam rangka apa yang disebut mempertahankan reputasi diri, mempertahankan kehormatan diri, muncul kemudian dalam kondisi terdesak adanya tipu daya. Na'udzubillah. Terus kita juga seringkali muncul sebagai apa? Lususiyah. Orang yang memiliki watak mencuri. Memiliki watak mencuri. Misalnya ya, bikin gampang saja. Ini ada rokok entah yang punya siapa itu. Ah, ini kayak orangnya ini pasti ikhlas ini. Gitu. Jadi bikin hukum seperti itu. Dalam kondisi pingin sesuatu dan sesuatu yang diinginkan itu dianggap sepele, kemudian diambil. Itu watak-watak pencuri. Jadi di mana ada kesempatan, maka kemungkinan untuk mencuri itu terjadi lagi. Jadi karena itu kita mesti terus menjaga agar sampai jangan nafsu itu berada di depan akal. Terus wazaif dan penipuan. Hati-hati juga. Kadang menipu itu tidak perkara menipu harta bendanya orang, tapi menipu orang dengan cara menyebutkan, menceritakan dirinya sendiri. Alhamdulillah saya begini. Orang kan bikin gambar tuh di kepalanya. Oh ini begini, oh begini. Nah, itu kalau ada sedikit saja yang dilebihkan, penipuan itu. Penipuan yang tidak merugikan harta benda orang lain, tapi menjadikan orang lain takzim kepada kita, menghormati kita, karena ada ungkapan-ungkapan yang mengesankan bahwa kita ini begini, bahwa kita itu begitu. Padahal itu cuma dilakukan sekali, 2 kali dalam hidupnya. Itu penipuan. Jadi perkara-perkara penipuan yang halus-halus itu wajib kita senantiasa waspada. Kalau tidak bisa muncul begitu saja dan kita merasa tersanjung dengan adanya penipuan tak langsung itu. Kan gini ya. Orang biasanya kalau ketemu dengan orang lain itu ingin menyatakan siapa aku gitu loh. Jadi karena itu cerita. Biasanya tidak langsung menunjukkan dirinya itu hebat, enggak. Tapi cerita-cerita nanti ada yang berkaitan dengan diri itu sedikit banyak dilebihkan. Begini. Walaupun nada suaranya rendah itu. Kalau saya cuma begini. Saya pernah ketemu dengan seorang dukun ya di Jawa Timur itu. Katanya, Pak Kiai, saya itu alhamdulillah seringkali ngobati orang, seringkali dengan izin Allah nyembuhin orang. Ya saya cuma pakai amalan basmalah. Basmalah. Oh iya toh Pak? Iya basmalah. Tapi dibarengi dengan puasa 40 hari. Jadi dia itu mengesankan bahwa pertamanya kan rendah toh, cuma basmalah kan itu. Dibarengi puasa 40 hari. Itu sudah mau mengungkapkan aku ini, begini ini gitu loh. Nah, itu merupakan rizaif itu. Merupakan bagian dari penipuan seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu pernah dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayo maju, aku punya alat pengetes iman kalian benar apa tidak tuh. Ayo maju. Jadi itu artinya apa? Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu berada dalam posisi yang diterangkan penglihatan batinnya oleh Allah Ta'ala sehingga ngerti satu persatu orang itu sesungguhnya merupakan tipuan atau kejujuran. Ngerti persis. Makanya beliau itu kalau datang ke kuburan itu ngerti persis siapa-siapa di dalam kubur itu yang sedang mendapatkan karunia dan siapa-siapa yang sedang menjalani siksaan. Tahu persis. Kalau kita kan datang ke kuburan itu sama saja kan itu. Yang tidak sama mungkin kan gijingnya itu, keramik-keramiknya dan lain semacamnya, mungkin nggak sama. Tapi dalamnya apa kita tahu? Nggak tahu. Saya pernah datang ke sebuah pekuburan ya, mau ziarah. Tapi ternyata yang diziarah itu salah, bukan itu. Nah di situ ada kuburan yang sengaja dibikin paling besar, seolah-olah ketuanya kuburan itu loh. Nah saya kan nggak tahu, tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa? Orang yang datang ke sana juga ya fokusnya ke kuburan terbesar itu. Padahal belum tentu juga di dalamnya itu kan siapa-siapa nggak tahu kan gitu. Belum tentu juga. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa tembus itu. Satu persatu ini siapa? Ini Fulan bin Fulan, ngerti nama-namanya semua di kuburan itu.
Itu berarti oleh Allah Ta'ala dibikin tajam batinnya melalui tirakat yang ketat untuk beliau, untuk dirinya sendiri itu. Wa antal asal, wa anta adapun kawal asalu ialah madu, wa nahnul khal, dan kami adalah cuka. Fid dunya, di dunia ini, wa din, dan dalam agama ini. Wa ilaju hadha safra min makhludil khalli bil asal, dan adapun mengobati penyakit kuning ini ialah dengan campuran antara cuka dan madu. Ya. Kalau orang cuma dapat madu terus, orang itu bisa manja. Orang itu bisa manja. Dan kalau itu orang manja, itu bisa dikalahkan oleh nafsunya. Kalau dalam hidup ini enak terus, orang bisa tidak dewasa loh. Bikin enak terus. Enak. Nyaris tidak memiliki hambatan apapun dalam hidupnya. Perkara kesehatan oke, perkara keluarga oke, perkara rezeki oke, perkara kekuasaan oke, dan lain semacamnya. Itu hati-hati bisa terjerumus itu. Kata syarahnya kitab Hikam, kenapa Fir'aun itu sombong bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan? Itu karena selama 400 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan materi, dan terus berkuasa. Jadi karena itu kemudian manja dirinya, muncul kesombongan darinya, hingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi hidup itu mesti merupakan perpaduan antara apa? Antara madu dan cuka itu loh. Jadi rintangannya ada untuk mendewasakan. Jadi kalau madu terus, orang menjadi manja, ambruk tetap sebagai kanak-kanak. Tapi kalau cuka terus, kalau pahit terus, ambruk juga karena akhirnya putus asa. Jadi harus perpaduan antara madu dan cuka. Nah, madu dan cuka yang dicampur itu menjadi obat bagi penyakit kuning. Penyakit yang bisa menjadikan kepala itu pusing, itu bisa menjadi obat. Jadi kita beruntung kalau ada rintangan dikit-dikit, maksudnya kita bisa mengatasi itu loh. Terus kita memiliki karunia, terus berjalan antara pengharapan dan kecemasan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagus itu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk sepenuhnya senang apa yang dimaui jadi kenyataan. Jangan. Kita bisa menjadi Fir'aun yang kesekian nanti. Wa nahnu zidna fi nisbatil khal, nahnu ahlul jahim, fazid anta fil asal, wa la tamna anna karamaka. Oke, saya kira ini yang kita pelajari pada malam hari ini, bagaimana akal kita senantiasa di depan, bagaimana kita senantiasa waspada terhadap nafsu kita, bahkan yang paling halus dan berupa kebaikan sekalipun, kita mesti waspada. Dan setelah itu kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diluruskan kita kepada hadiratnya, dan Allah menganugerahkan kepada kita pengalaman rohani yang sangat nikmat, dan dengan demikian moga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesombongan apapun wujudnya. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.